Dinamika politik yang harus kita lalui, artinya disetujui atau tidak. Kalau nanti sudah menjadi raperda, tentu konsekuensi logisnya akan tetap dijalankan. Dan fraksi yang walkout ataupun yang menyetujui, nanti kalau sudah menjadi keputusan akan juga melaksanakan. Sehingga mohon izin kepada seluruh peserta sidang paripurna. Ya, karena saya juga anggota fraksi PDI Perjuangan, walaupun ketua partai. Tetapi kalau ketua fraksi saya mengatakan itu, kalau saya menolak dipastikan saya diusulkan dipecat. Untuk itu, mohon izin kepada Pak Bupati dan jajaran Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, pengadilan, mohon izin untuk meninggalkan rapat paripurna ini dan akan diteruskan oleh Bapak Wakil Ketua SAT. Untuk itu, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Bukannya kita itu anti dengan masalah pembinaan pemuda dan olahraga, kami setuju semua itu. Hanya keberadaan bidang pendidikan, bidang kemudaan dan olahraga di Dipora sendiri, saya rasa masih bisa untuk dioptimalkan lagi. Jadi kita juga harus menangkap keresahan masyarakat itu. Kalau kemudian kita itu kelembagaannya, tampilannya, posturnya itu gemuk, digemukkan lagi, dan ada resiko di situ itu membengkakkan anggaran, dan itu udah pasti kita udah lihat hitungannya, dan nggak ada jaminan kalau kemudian itu bisa kemudian memperbaiki performa yang sudah ada selama ini. Jadi PKS memberikan catatan. Saya rasa untuk momen sekarang itu belum tepat kalau kemudian disendirikan itu. Terkait pembinaan pemuda, masalah pengangguran yang itu juga ada generasi mudanya. Biarlah nakar juga bekerja. Ada trans juga, ada kemudian juga pembinaan koperasi dan UKM. Diarahkan ke sana, OPD yang ada itu dioptimalkan dulu. Anggaran yang ada itu bisa dioptimalkan kayak gitu. Untuk penanggulangan COVID, untuk yang lain. Ini kita agak beratnya ya. Di tengah pembahasan raperda ini, masing-masing anggota fraksi itu pasti ada keluhan. Ini yang sesak, butuh oksigen. Ini yang ada yang kemudian butuh ambulan kayak itu, tolong carikan IGD kayak itu. Lah itu kami nggak sampai hati. Untuk BPBD kami sepakat biar BPBD lebih sigap dalam menanggulangi bencana kayak gitu. Termasuk juga kenapa Dinas Peternakan kita itu sepakat, karena di sana itu juga ada angka. Itu penanganannya itu 8 tahun itu baru bisa hilang virusnya. Dan itu memang kalau diserahkan ke bidang, yang kasihan itu nanti SDM yang di situ. Itu kenapa kemudian PKS menganggap untuk yang Dipora itu yang membuat agar bisa harus disahkan sekarang itu apa? Kami itu belum menemukan nalar dari kenapa itu harus disendirikan terlebih dahulu. Pendidikan, pemuda dan olahraga tentu saja saat ini sebenarnya PDI Perjuangan itu sangat mendukung untuk pemisahan dinas tersebut. Namun karena saat ini situasi dan kondisi belum memungkinkan karena pandemi, dan juga dengan pemisahan ini akan membuat bani kaitan dengan APBD, kaitan dengan pembiayaan atau anggaran. Nah, yang paling utama kaitan dengan pemisahan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, PDI Perjuangan ini menyarankan untuk ditunda terlebih dahulu menunggu situasi kondisi Kabupaten Gunung Kidul normal, yaitu kaitan dengan situasi wabah COVID di Kabupaten Gunung Kidul. Di saat ini wabah COVID di Kabupaten Gunung Kidul pada posisi yang darurat, yang harus penanganan serius. Pemerintah daerah harus serius dalam penanganan wabah COVID yang pertama. Karena apa? Angka penularan semakin tinggi, belum ada tanda-tanda penurunan. Bahkan angka kematian ini juga semakin meningkat. Ini kita prihatin terhadap situasi dan kondisi. Ini kaitan dengan kemanusiaan. Kita harus bersikap bagaimana hal ini bisa teratasi. Yang kedua, keterkaitan dalam hal ini kaitan dengan wabah COVID, tentu saja karena di Jawa Bali dilakukan PPKM mandiri, jadi PPKM darurat, PPKM, tentu saja kaitan kehidupan bermasyarakat, berusaha ini akan terhambat. Tentu saja ini akan menjadi dampak kaitan dengan sosial ekonomi. Ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah kaitan dengan sosial ekonomi masyarakat. Harusnya ini juga dari dinas sosial ini juga ada perhatian. Ini juga perlu konsentrasi, perlu penanganan. Nah, satu sisi yang pertama kaitan kemanusiaan, kaitan dengan kesehatan,
Yang kedua, kaitan masalah ekonomi sosial. Yang ketiga, seharusnya pemerintah daerah harus fokus kaitan dengan pemulihan ekonomi. Apabila nanti COVID sudah menurun, angka kematian juga menurun, pertumbuhan ekonomi mulai bangkit, ini pemerintah daerah harus mempersiapkan kaitan dengan pemulihan ekonomi. Salah satunya apa? Kaitan dengan ketahanan pangan. Kami dengan adanya Dinas 2 UPD yang baru itu sebenarnya mendukung. Tapi Bu Ijo, saya itu relawan di saat ada kesusahan. Setiap malam ada yang telepon untuk mencarikan dokter, karena kalau sampai ke rumah sakit tentunya sangat pikirannya, wah itu jangan-jangan kena COVID. Di satu sisi ada yang terpapar COVID sudah masuk rumah sakit, banyak warga yang merasa sedih dan berduka. Mau mendekat aja kadang merasa nggak enak, nggak tegel, karena apa? Antar takut tertular. Makanya siapa yang peduli untuk kebaikan kemaslahatan masyarakat? Kita harus memperjuangkan masyarakat. Kita harus melihat kondisi masyarakat. Karena benar-benar ini aja sudah PPKM darurat.